saya Sakuryoto dengan NIM 19191050-7. Kali ini saya akan membacakan dan juga menjawab soal-soal UAS mata kuliah kependudukan yang diampu oleh Bapak Arindra dan juga Ibu Nunung. Untuk soal yang pertama, jumlah penduduk di Indonesia masuk dalam 4 besar negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dengan jumlah 257.912.349 jiwa pada tahun 2017. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang signifikan, terdapat permasalahan kependudukan, yaitu yang pertama, ketersediaan bahan pangan terbatas. Yang kedua, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang kurang memadai. Yang ketiga, angka pengangguran yang tinggi. Yang keempat, angka kriminalitas yang tinggi. Jelaskan dan jabarkan faktor penyebab dari masing-masing permasalahan tersebut dan jelaskan solusi untuk permasalahan tersebut. Untuk poin yang pertama, ketersediaan bahan pangan yang terbatas. Karena ini ketersediaan bahan pangan ini berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah penduduk. Hal ini membuat terbatasnya ketersediaan bahan pangan. Lahan pertanian yang semakin sedikit karena alih fungsi lahan untuk dijadikan bangunan ataupun tempat hunian bagi para penduduk. Selain itu, semakin sedikitnya manusia yang bekerja sebagai petani, ini juga membuat produksi bahan pangan juga semakin menurun. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah penetapan regulasi dalam alih fungsi lahan dan juga melakukan program agar jumlah petani ini dapat tetap terjaga ataupun dengan peningkatan kualitas dari para petani dari segi pengetahuan dan juga alat-alat yang digunakan dalam bertani. Ini dilakukan agar pengurangan jumlah petani dapat dikompensasi dengan semakin efektifnya pertanian. Yang kedua, masalah fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain yang kurang memadai. Permasalahan dalam penambahan populasi manusia adalah ketersediaan fasilitas umum dasar seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Poin utama dari permasalahan ini adalah tidak tersedianya fasilitas umum dasar dalam menjangkau ataupun memenuhi pelayanan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan. Kelayakan juga merupakan salah satu isu fasilitas yang terjadi karena suatu fasilitas yang digunakan melebihi kapasitasnya sehingga seringkali mengalami berbagai kerusakan. Yang ketiga yakni masalah angka pengangguran yang tinggi. Masalah pengangguran ini muncul akibat kurangnya kompetensi ataupun pendidikan minimal seseorang dalam melamar pekerjaan. Kurangnya ilmu berwirausaha dan keahlian juga membuat seseorang tidak berhasil memulai suatu usaha. Hal ini dapat diatasi dengan pembukaan lapangan kerja, terutama berbasis UMKM. Selain itu, layanan balai latihan kerja juga berperan penting dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam memulai pekerjaan. Lalu yang keempat, masalah angka kriminalitas yang tinggi. Angka kriminalitas yang kian hari makin naik ini disebabkan oleh tidak tersedianya pekerjaan. Jadi ini bersangkutan dengan poin yang ketiga tadi, tidak tersedianya pekerjaan dan juga keadaan ekonomi yang tidak terlalu baik mendorong perilaku untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak seharusnya, bahkan dapat merugikan orang-orang yang lainnya. Angka kriminalitas ini dapat dikurangi dengan usaha peningkatan sumber daya manusia agar nantinya masyarakat yang kurang memiliki keahlian dapat dikembangkan potensinya sehingga bisa bekerja ataupun membuka lapangan kerja yang baru. Usaha pemberian bantuan berupa subsidi dari pemerintah juga dapat mempermudah seseorang dalam membuat permulaan mereka membuka sebuah usaha. Lalu soal yang nomor 2, dinamika kependudukan merupakan perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi, di mana formulanya adalah fertilitas dikurangi mortalitas ditambah dengan migrasi masuk dikurangi migrasi keluar. Dinamika penduduk juga memiliki keterkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana formulanya adalah investasi dikurangi konsumsi ditambah ekspor dikurangi impor. Jelaskan keterkaitan antara formula dinamika pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada setiap komponennya. Jadi seperti ini. Jika angka kelahiran lebih besar dibanding dengan angka kematian dan terjadi dalam periode yang lama, maka jumlah penduduk akan semakin bertambah.
Hal ini menyebabkan semakin banyaknya konsumsi dalam keluarga tersebut, yang juga akan berpengaruh pada pengurangan investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi dari keluarga tersebut juga akan melambat. Lalu migrasi yang masuk berlebihan juga membuat jumlah masyarakat yang semakin meningkat. Hal ini akan berimbas pada kebutuhan pokok, dengan contoh paling mudah salah satunya yakni komoditi pangan, di mana jika suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya, maka daerah tersebut akan mengambil pasokan dari daerah lain yang termasuk dalam impor. Maka hal ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena daerah tersebut terus-menerus melakukan pengeluaran dalam hal pemenuhan kebutuhan. Kesimpulannya, jika terus-menerus melakukan pengeluaran dalam hal pemenuhan kebutuhan, kesimpulannya, jika pertumbuhan dan penambahan penduduk tidak dapat dikontrol dan tidak adanya output yang baik dari hasil kegiatan perekonomian, akan berakibat pada semakin banyaknya pengeluaran yang dilakukan, sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan semakin lambat. Idealnya, pertumbuhan penduduk yang baik adalah dengan jumlah angkatan kerja yang tercukupi dengan kualitas yang mumpuni, sehingga kegiatan perekonomian juga akan berjalan dengan baik dengan tersedianya tenaga kerja. Lalu untuk soal nomor 3, jumlah penduduk Indonesia dari hasil sensus penduduk tahun 1990 adalah 147,5 juta sensus penduduk. Tahun 2000 sama dengan 179,3 juta. Tingkat pertumbuhannya 1,97%. Hitung penduduk Indonesia pada tahun 2010 dan 2020 dengan menggunakan metode perhitungan aritmatik dengan rumus PT sama dengan P0 dalam kurung 1 plus RT, dan geometrik dengan rumus PT sama dengan P0 1 plus R pangkat T. Untuk jawabannya adalah seperti berikut. Pertama diketahui P0-nya adalah jumlah penduduk pada tahun 1990, yakni 140.500.000. Dan juga di sini sudah diketahui P10-nya yakni pada tahun 2000, yakni 179.300.000. Dengan R adalah tingkat pertumbuhan, yakni 1,97%, dengan angka desimalnya 0,0197. Lalu untuk jawaban yang dengan metode aritmatik, yakni rumusnya adalah PT sama dengan P0 1 plus RT. Lalu untuk proyeksi penduduk pada tahun 2010, PT pada 2010 ini adalah P20. Kenapa P20? Karena berjalan sudah 20 tahun. Lalu P20 sama dengan P0-nya adalah 197.500.000 dikalikan dengan 1 plus yang barusan itu tingkat pertumbuhannya, yakni 0,0197 dikalikan dengan T20. T adalah jumlah tahunnya. Lalu dihasilkan 147.500.000 dikalikan dengan 1,394. Maka hasilnya proyeksi penduduk pada tahun 2010 adalah 205.615.000 jiwa. Lalu pada tahun 2020 proyeksinya T-nya adalah 30 karena sudah 30 tahun. Caranya sama, yakni 197.500.000, hanya saja T-nya tadi digantikan dengan 30, maka hasilnya adalah 234.672.500 jiwa pada tahun 2020. Lalu dengan metode geometrik, rumusnya adalah PT sama dengan P0 1 plus R dipangkatkan dengan T-nya. Maka pada tahun 2010 proyeksinya untuk T-nya sama, yakni 20 karena sudah berjalan 20 tahun. Lalu 447.500.000 dikalikan dengan 1 plus 0,0197 pangkat 20, maka hasilnya adalah 217.891.560 jiwa.
Lalu untuk pada tahun 2020 caranya sama, hanya saja T-nya ini dirubah dengan 30 tahun sama seperti yang tadi, karena sudah berjalan 30 tahun, maka akan didapatkan hasil 264.828.426 jiwa. Lalu untuk soal nomor 4, perkembangan di dunia pada abad ke-21 mengadopsi pendekatan Sustainable Development Goals atau SDGs pada poin ke-11 tentang keberlanjutan kota dan komunitas, yaitu membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Menjelaskan keterkaitan SDGs poin ke-11 dengan aspek kependudukan. Sustainable City and Community bermakna bahwa suatu kota dan juga penduduknya dapat hidup mengikuti perkembangan zaman dengan segala polemik dan dinamika yang sedang terjadi ataupun telah terjadi. Poin SDG ini secara eksplisit menyinggung tentang penduduk dalam suatu lingkungan yang juga harus mengikuti perkembangan zaman agar tercipta keserasian antara ruang kehidupan dan manusia sebagai makhluk hidup yang melakukan kegiatan di suatu lingkungan. Jika masyarakat sebagai pelaku kegiatan tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tentunya dalam pengembangan kota yang berkelanjutan juga dapat terhambat. Sekian penyampaian soal dan juga jawaban dari saya. Jika ada salah, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.